Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah al-mab'utsu fina rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du ya ma'syaral muslimin, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Bapak sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita selalu mendapat nikmat dari Allah. Dan alhamdulillah hidayah Allah menyertai kita sehingga kita dapat menunaikan insyaallah rangkaian Jumat. Salat dan salam kita kirimkan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita untuk kehidupan dunia dan akhirat. Pada kesempatan ini khatib akan menyampaikan sabda Rasul tentang ada 4 mutiara yang diberikan kepada manusia. Bila dia bisa mempertahankannya, maka mutiara ini akan dapat menyelamatkan manusia. Dan juga 4 mutiara ini bisa hilang dalam kehidupan manusia. Bila dia hilang, maka tidak akan ada yang dibawa pulang oleh manusia. Dalam sabda beliau, arba'atu jawahira fi jismi bani Adam. Yuzaluha arba'atu asya. Di dalam diri Bani Adam itu ada 4 mutiara yang dikaruniakan Allah. 4 mutiara itu bisa juga hilang oleh 4 persoalan. Yang pertama, mutiara yang diberikan Allah itu adalah akal, kata Nabi, dan ini dalam uraian panjang dari Imam Ghazali nanti bisa dilihat di Ihya Ulumuddin. Pertama adalah akal. Akal akan berfungsi membawa manusia untuk melihat, menilai, memilah, dan memilih mana yang baik untuk diambil, mana yang buruk untuk ditinggalkan. Ketika dia mampu mengambil yang baik itu, maka dia akan menjadi orang yang beruntung mendapat amal saleh. Dan ketika dia tidak mampu untuk mengambil yang baik itu, maka dia akan jatuh kepada amal-amal kejahatan. Oleh sebab itu, akallah nanti yang akan menilai, melihat dan membaca kehidupan ini, baik yang bersangkut dengan ciptaan Allah yang bersifat ilahiyah ataupun yang bersifat kauniyah. Oleh sebab itu, akal sangat bermanfaat bagi manusia, sehingga Nabi menyatakannya mutiara. Kalau mutiara berarti bercahaya. Ketika akalnya bercahaya,
atas kebenaran, maka akal akan mengantarkan tuannya ke dalam keselamatan. Hadis yang biasa disampaikan oleh guru-guru kita, ad-dinu huwal aqlu la dina liman la aqlalah. Agama itu adalah akal. Dan tidak ada arti agama bagi orang yang tidak berakal. Artinya, akal sangat berfungsi untuk menilai, menjelajahi ajaran-ajaran agama yang berbentuk norma-norma dalam kehidupan. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran banyak sekali larangan bagi manusia untuk merusak akalnya. Yang pertama, yang betul-betul dalam hukum haram. Bapak dan saudara sudah tahu bahwa seperti khamar yang memabukkan, yang dapat merusak akal, atau yang dapat memutarbalikkan sifat akal, sehingga gencar Indonesia melakukan dan mencari, memberantas hal-hal yang dapat merusak akal tersebut. Itu sejak beribu tahun yang lalu sudah dijelaskan oleh Nabi. Masih ingat kita mungkin kisah Nabi Isra dan Mi'raj. Ketika ditawari oleh Jibril segelas susu dan segelas khamar, Nabi memilih susu. Dalam cerita pendeknya, sudah susu yang kau pilih wahai Muhammad, tetapi umatmu nanti masih banyak yang memilih khamar, yang dapat merusak akal. Nah, inilah kira-kira sejak dari awal bahwa Islam sangat kuat untuk menjaga akal tersebut. Itu yang jelas-jelas haram. Yang kedua, yang mengganggu aktivitas akal. Biasa disampaikan oleh guru kita, hadis Nabi, makanlah sepertiga lambung dan minumlah sepertiganya, dan kemudian kosongkan sepertiga, dengan harapan manusia tidak banyak melaksanakan tidur dalam kehidupan. Karena tidur itu salah satu posisi atau kondisi yang akan membuat akal tidak maksimal berfungsi. Oleh sebab itu diajari kita makan sepertiga, minum sepertiga, dan kosong sepertiga. Begitu rumitnya umat di kala itu diajar untuk mengisi sepertiga lambung dengan makan dan minum. Maka sampai-sampai Nabi mempraktekkannya dengan perbuatan beliau, yaitu mendirikan sebelah kakinya, menekan lambung kiri agar tidak menganga ketika diisi lambung dengan makanan. Ketika sudah ada pintar dan berilmu, tentu sudah tidak perlu praktek yang seperti itu kemungkinan. Karena kita paham sangat dengan hadis itu, bahwa kita tidak akan mengisi lambung dengan ukuran yang melebihi batas. Dan yang ketiga, yang melemahkan akal. Ya, yang tadi perusak. Yang kedua, menghilangkan fungsi. Dan yang ketiga, yang dapat melemahkan akal. Kendati dia masih bekerja, tapi dia tidak maksimal. Maka Nabi melarang umatnya untuk ketawa melebihi batas. Dalam bahasa beliau yataqahqah, ketawa yang terbahak-bahak, itu akan membuat akal jadi lemah. Begitulah kesan Nabi dan Allah tentang akal ini. Karena dia merupakan mutiara pertama yang akan memberi sinar dalam kehidupan manusia. Yang kedua, ad-din. Din itu adalah agama. Kita dapat melihat betapa agama ini sangat mahal sekali. Ketika Abu Talib tidak bisa menerima agama Islam,
dengan 2 kalimat syahadat, Nabi sampai menangis, terseduh-seduh, memohon kepada Allah, kenapa bapaknya tidak bisa menerima hidayah ad-din. Allah jawab, Muhammad, hidayah itu hanya milik aku, bukan milik manusia. Mendengar itu, ternyata Abu Talib tidak bisa memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat saja. Akhirnya Nabi menawarkan kepada Allah, ya Allah, bolehkah aku mintakan ampun dosa bapakku ini yang telah mengasuh, mendidik, menjaga, dan membela Islam selama hayatnya. Sampai beliau berkata, wahai Abu Jahil, setetes darah di badanku dan setarik napas dalam jiwaku, aku akan tetap membela Muhammad menyiarkan Islam. Dan selagi aku hidup, engkau tidak boleh mengganggu Muhammad. Karena dalam bahasa Minangnya, langkahi mayatku dulu, baru kau bisa mengganggu Muhammad. Ketika itu Abu Jahil terdiam. Abu Jahil berkata, wahai Abu Talib, seandainya engkau tidak bersama kami, dan engkau telah menerima ajakan Muhammad, maka sebagai kepahlawanan Quraisy yang terkenal, engkau tidak akan kami bawa berkubur di makam pahlawan Quraisy. Abu Talib tersenyum. Dia melihat Muhammad. Wahai anakku, siarkanlah Islam, dan aku akan bela sepenuh jiwa ragaku demi usaha yang kau tegakkan. Tetapi Bapak minta maaf, Bapak tidak bisa masuk ke dalam agama yang kau bawa. Ketika itulah Nabi menangis. Karena tidak bisa Nabi mohon, bolehkah aku memohonkan ampun kepadamu, wahai ya Allah, untuk bapakku ini? Allah menjawab, tidak ada peluang untuk diampuni, karena yang bisa diampuni itu adalah orang yang Islam. Bolehkah aku mengajukan permohonan lagi, ya Allah? Silahkan Muhammad, berilah bapakku azab yang paling ringan di dalam neraka. Allah kabulkan, karena azab tetap untuk Abu Talib. Tawaran ketiga dari Nabi, izinkan aku ya Allah untuk melihat siksaan bagi bapakku ini yang tidak bisa menerima Islam. Akhirnya Allah memperlihatkan Abu Talib hanya disiksa sebelah sandal api neraka. Memakai sandal api neraka sebelah kaki, namun kepala, badan, tangan sampai ke kaki hancur bagaikan perak dipanaskan. Ketika itulah Nabi menyampaikan kepada kita bahwa betapa mahalnya hidayah iman dan Islam untuk masuk agama Islam tersebut. Hari ini kita telah berada di dalamnya. Tentu kita jaga baik-baik. Bagaimana pula cara menjaga agama ini? Maka cara menjaga agama ini kita lihat kitab suci yang diberikan Allah dan hadis Nabi Muhammad, melihat norma-norma yang ada di dalamnya, dan kita coba mengunyah-ngunyah isinya. Dalam bahasa Minang, tafaqahu, berpahamlah kamu dengan apa yang dijadikan pedoman dalam kehidupan. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Dan tidak dicukupkan saja mendengar informasi dan bertanya kepada orang, karena Al-Quran bisa menjawab sepanjang waktu apa yang kita inginkan. Kalau tidak tahu terjemahannya, sekarang sudah ada yang diterjemahkan. Kalau tidak tahu uraiannya, sekarang sudah ada yang ditafsirkan. Minimal tafsir Al-Azhar yang ditulis oleh orang Minang yang ulama, yaitu Buya Hamka. Itu setidak-tidaknya ketika kita tidak dapat mengelola isi Al-Quran ini. Dan sangat naif kalau seandainya ketiganya sudah ada. Kitab sudah ada, terjemahnya sudah ada, tafsirannya sudah ada, kita tidak mau masuk ke suasana itu.
Lalu nilai agama untuk mencari norma sangat susah. Atau setidak-tidaknya kita mau bertanya kepada orang yang memahami. Dan yang paling payahnya kalau tidak mau bertanya sama sekali. Inilah agama yang diberikan kepada kita. Betapa mahalnya, maka perlu segala syiar-syiar Islam itu perlu kita tegakkan untuk diri kita, masyarakat kita, dan membangun jiwa-jiwa masyarakat kita. Ketika kita ikuti mengapa Salahuddin Al-Ayyubi melakukan peringatan Maulid Nabi yang konon sebagian orang memandangnya bid'ah dengan alasan Nabi tidak pernah melakukan peringatan hari kelahiran beliau. Sahabat juga tidak pernah. Tabi'in juga tidak pernah. Ketika kita melakukan yang tidak dilakukan Nabi, sahabat dan tabi'in, itu adalah keluar dari aturan-aturan agama kita. Tapi ketika kita rujuk, mengapa dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi dengan membaca salawat Nabi di saat manusia sudah sibuk dengan dunia, di saat manusia sudah lupa dengan kebesaran Islam, di saat manusia tidak lagi bergelut dengan Al-Quran, di saat manusia sepertinya tidak ingat dengan ajaran Nabi Muhammad. Ketika itulah Salahuddin membacakan sholawat Nabi ke permukaan. Maka masyarakat yang ada di Jazirah Islam itu memasang obor berjalan sepanjang malam sampai waktu yang ditentukan membaca sholawat Nabi. Kecintaannya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengamalkan sebuah ayat, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika Muhammad umatmu mencintai aku, katakanlah kepadanya, cintailah aku dulu baru bisa Allah mencintai kamu. Ketika Nabi bertanya ke Umar bin Khattab, ya Umar, siapa yang kau cintai? Aku mencintai Allah ya Rasulullah. Setelah itu siapa lagi? Mencintai ibu dan bapakku. Setelah itu siapa lagi ya Umar? Mencintaimu ya Rasulullah. Imanmu belum baik. Imanmu belum sempurna. Islammu belum selamat. Kenapa ya Rasulullah? Mencintai Allah dan mencintai aku melebihi dari segala ciptaan Allah yang lain. Baru iman kalian selamat dan sempurna. Oleh sebab itu, simbol inilah yang dibangkitkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi ketika membangun kembali jiwa-jiwa keagamaan. Itulah lahirnya peringatan hari-hari besar Islam, syariat Islam, mengingat kembali dinul Islam yang sangat mahal itu. Dan yang ketiga, kata Nabi, mutiara yang ketiga adalah al-haya, rasa malu yang harus dimiliki oleh manusia. Hari ini kita sangat miris juga ketika Asma keluar dari kamar tidurnya dan kemudian dia tampil dengan pakaian terbuka, dalam arti tangannya terbuka, lehernya terbuka, walaupun badannya tertutup. Ketika itu kita paham Asma itu adalah kakaknya Aisyah, berarti mahram untuk Nabi. Nabi bertemu dengan Asma. Pas melihat Asma, Nabi membelakang, memutar balik. Ya Asma, wahai Asma, bila seorang perempuan telah mengalami menstruasi atau haid, yang boleh terbuka, haza wa haza. Nabi mensyaratkan hanya muka dengan telapak tangan. Yang lainnya tidak boleh Asma. Kepala juga ditutup, badan juga ditutup, dan yang lainnya juga ditutup. Hari ini aurat-aurat tubuh manusia dijadikan sumber ekonomi melalui televisi. Apakah melalui yang namanya iklan-iklan dan segala macam. Dan itu diterjemahkan dengan bahasa pemahaman budaya. Orang menggeser budaya kepada agama, sehingga sebagian agama itu diterjemahkan dengan budaya. Budaya Arab ya tertutup, budaya kita ya tidak. Akhirnya menipislah nilai-nilai rasa malu. Sementara Rasul mengatakan,
Al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. Dalam hadis lain, al-haya'u nisful iman. Malu itu seperdua iman. Oleh sebab itu, masih kita baca sejarah orang Minang. Orang Minang tidak mau terbuka kepalanya, jangankan badannya. Ketika mamaknya, pamannya hadir datang ke rumah, melihat adiknya yang telah bersuami, melihat ponakannya yang sudah gadis, di rumah gadang itu, mamaknya pasti mendaham di halaman rumah. Mana tahu nanti anak-anaknya, keponakannya, adik kakaknya sedang tidak menutup kepala. Makanya semua perempuan Minangkabau bersegera mengambil tutup kepala. Barulah dia mempersilahkan keluarga mama atau pamannya untuk masuk rumah. Hari ini dalam bentuk yang tidak tertutup. Ponakan bersenda gurau dengan mamaknya, dan mamaknya juga berkelakar dengan ponakannya. Ketika ditanyakan betapa tingginya Islam dan betapa terhormatnya Minangkabau menjaga al-haya itu, rasa malu itu. Sehingga ketika rasa malu tanggal, maka iman juga dipertanyakan. Yang keempat, al-amalus salih. Bapak dan saudara sangat tahu bahwa amal-amal saleh itu sangat penting dan sangat berguna untuk keselamatan perjalanan kita menuju alam akhirat dan juga untuk di dunia. Orang Minang menyebutnya mulik manih kucing dan murah, baso bayak budi katuju. Itulah istilah orang Minang menyampaikan bahwa orang tersebut memiliki sebuah aktivitas hidup yang sangat baik, saleh. Mulutnya juga kata-katanya baik, perbuatannya baik, pergaulannya baik, yang terlihat dari Sumbang 20 dalam aturan adat Minangkabau, Undang-Undang 20. Nah, itu undang-undang yang ada di Minangkabau sebelum Islam datang. Normanya, namanya Sumbang Duduk, Sumbang Tagak, Sumbang Bajalan, Sumbang Bagau, Sumbang Mencalik, Sumbang Mangecek. Dalam arti menerjemahkan kehidupan ini sesuai dengan kondisinya. Itulah 4 mutiara yang sangat perlu kita pertahankan. Lalu Nabi berikut menjelaskan bagaimana untuk tidak rontoknya mutiara tersebut. Yang pertama, Anda tidak memiliki sifat marah yang tidak menentu. Al-ghadbu yazilul aqla. Marah yang tidak menentu itu akan menghilangkan akal. Akal yang menjadi mutiara jiwa dan hati dapat membedakan hak dan batil, tidak akan berfungsi lagi. Dan yang kedua, apa yang akan menghilangkan agama? Al-hasadu, rasa dengki, iri hati. Nah, orang kita menyebutnya dengan SMS. Susah melihat orang senang, dan juga susah melihat orang susah. Oleh sebab itu, agama akan rusak dengan rasa dengki. Dan yang ketiga, at-tam'u. At-tam'u yazilul haya. Tamak, loba, rakus, kikir akan menghilangkan rasa malu, terutama dalam kehidupan dunia ini. Allah akan mencabut semua pemberiannya ketika manusia telah menyempurnakan ketamakannya. Gimana dia cara mencabut? Mungkin tanamannya akan diuji dengan bencana, dirinya akan diuji dengan penyakit, rezekinya akan dijauhkan dari badannya, keluarganya akan ditarik satu persatu dengan caranya, sehingga dia merasakan kehidupan yang sangat sempit di alam yang cukup luas ini. Dan yang keempat, amalus salih akan hilang. Wal ghibatu yazilu amalas salihah. Bergunjing, mengupat, mencaci maki, itu akan menghilangkan nilai-nilai amal saleh. Oleh sebab itu, kita lihat dalam ayat summa radadnahu asfala safilin. Kemudian tibalah waktunya ketika mereka menghancurkan yang 4 tadi, mereka akan turun derajat menjadi derajat yang paling rendah dari hewan melata. Mudah-mudahan 4 persoalan mutiara ini dapat kita pertahankan, dan 4 yang menghilangnya dapat kita jauhi. Fa'tayubiru ya ulil absar la'allana minal muflihin.
Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du ya ma'syaral muslimin, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya qadiyal hajat. Allahumma hdina wa qaumana bi hidayatul Qur'an wa barik lana ya Allah bi barakatil Qur'an warhamna ya Allah bi hurmatil Qur'an wa nawir qulubana ya Allah bi nuril Qur'an wa zainhu fi qulubina ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina al-mujahidina fi Palestin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azima yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.